Ya, Iya. ya biar cepat selesai cepat pulang juga. Ya, soalnya jam 3. Toh ini juga yang kedua kali ya. Jadi nggak usah ini, nggak usah Biasa aja. biasa aja. Ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu kita pengulangnya kemarin, ya. Jadi kita santai aja karena waktunya juga waktu siang ya. Jadi kalau memangnya nanti bisa cepat gitu ya, kita bisa lebih cepat lebih baik kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. pada Allah yang Maha Kuasa, kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini ya Bapak Ibu ya, yang tempat yang penuh dengan keceriaan Bapak Ibu ya, di SDN Pulau Gadung 03. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Baik, diawali mungkin dengan perkenalan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya perkenalan dulu. Nama saya Juniarto Adiputra. Saya guru SMA Lab School Rawamangun di sebelah UNJ ya. Jadi kebetulan pada program guru penggerak angkatan 8 ini saya lolosnya malah jadi guru pengajar praktik. Padahal saya daftarnya guru penggerak. Nah, mungkin kalau saya lolos juga harusnya saya bahkan Pak Jikru. Tapi saya nggak tahu gimana, emang nasib ya Bu ya. Jadi saya daftar di angkatan ke-8 ini tuh CGP, guru penggerak. Tapi hilang. Pas mau daftar itu sudah ngupload beberapa berkas, hilang. Berapa bulan kemudian muncullah undangan sebagai jadi pengajar praktik. Saya juga nggak tahu dasarkan apa itu. Iya, kok bisa ya? Benar, saya juga nanya dalam hati saya juga, kok bisa? Dan pas saya masuk ke dalam guru pengajar praktik itu, isinya tuh ya kepala sekolah, wakil-wakil, dan saya juga minder. Sebelumnya saya minder Bapak Ibu di pengajar praktik ini karena saya belum tahu guru penggerak ini apa sih gitu. Nah, selanjutnya saya di pelatihan selama 35 hari full, tidak ada jeda, tidak ada 1 minggu, pokoknya 35 hari full. Di bulan Maret, April itu saya pelatihan full. Jadi ya dikasih tahu nih CGP itu nanti akan ngerjain ini gitu. Jadi kalau ibarat kata saya ini adalah KBIH yang mengantarkan orang pergi haji sampai jadi haji, tapi saya nggak haji, tapi saya tahu pergi haji ini tuh ini tahapannya. Jadi pengajar praktik itu kurang lebih seperti itu Ibu ya. Jadi pengennya tuh wah kalau dapat 2 langsung mah enak ya nih, bisa jadi guru pengajar praktik guru penggerak langsung, tapi ternyata enggak. Saya dapatnya hanya sertifikat sebagai pengajar praktik, yang mana saya harus mendaftar lagi untuk menjadi guru penggerak. Jadi suatu saat mungkin saya jadi guru penggerak, mungkin yang jadi PP-nya Pak Diko kan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Singkat saya ada di sini tuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenalannya mungkin di situ. Pada siang hari ini saya mendampingi Pak Jikru untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membawakan suatu kegiatan, isinya adalah diskusi tentang visi dan prakarsa sekolah. Ini salah satu tugasnya Pak Jikru adalah mensimulasi. Karena ini sekali lagi Bapak Ibu ya, ranah mengganti visi dan misi sekolah itu bukan ranahnya Pak Jikru mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bukannya mau merubah atau mengkritisi visi sekolah di sini, bukan Bapak Ibu. Jadi hari ini siang ini kita belajar bersama-sama, jika Bapak Ibu ditempatkan di suatu sekolah yang mana sekolahnya itu masih baru, belum ada visi dan misi sekolah, itu tahapannya seperti apa? Nah, nanti kita bahas di sini.
gitu ya. Jadi ranahnya pembuatan visi atau merubah visi sekolah itu ranahnya pimpinan, warga sekolah, komite, ya, dan mungkin ada perwakilan dari Sudin, dari pimpinan pendidikan, gitu, pendidikan provinsi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita dengarkan ya Bapak Ibu sambutan dari dan arahan dari Ibu Wakil ya kayaknya Pak ya, jadi penggantinya Bapak ya Pak Nur Rohim berhalangan hadir. Mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Neneng ya. Ya, Ibu mohon izin waktunya Bu. Pak Jigrul nggak mau ngomong dulu ini. Nggak apa-apa Bu. Arahan aja Bu. Yang natural Nggak apa-apa sini aja. natural Di depan aja, sana. biar berjalan ini aja natural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juniarto sebagai pengajar praktik CGP-nya Pak Jigrul, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bapak atas kedatangannya ke sekolah kami. Ini kegiatan yang kedua ya, kemarin pertama Bu Yuni sudah seperti ini ya Pak Jigrul ya, dan hari ini CGP yang kedua Pak Jigrul juga melakukan ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, semoga tidak kapok datang ke sini. Ya, semoga dengan apa yang dilakukan ini bisa membawa manfaat ke depannya untuk Pak Jigrul dan untuk teman-teman Pak Jigrul semua di sini, untuk kami ya, untuk kami yang ada di sini, semoga bisa banyak belajar dari Pak Jigrul untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran agar kegiatan ini bisa sukses. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya acara. Saya mau jelaskan dulu ya, Bapak Ibu. Saya posisinya di sini adalah moderator. Dan pokoknya saya support Pak Jigrul ya. Pak Jigrul mau nyuruh saya ngerekam juga nggak apa-apa, ngasih not itu juga boleh gitu ya, atau mau suruh foto-foto nggak apa-apa karena saya dibayarnya itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu, jadi Pak Jigrul jangan sungkan-sungkan. Pak Jun, tolongin dong Pak Jun, nggak apa-apa. Jadi saya memang supportnya Pak Jigrul, bukan menilai, bukan apa. Jadi saya di sini adalah mendampingi Pak Jigrul untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya Pak Jigrul ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sambut ya. Ya, artis kita pada siang hari ini yang pertama ya, yang ini adalah harinya Pak Jigrul. Jadi Pak Jigrul yang pimpin Pak Jigrul ya. Jadi silakan Pak Jigrul langsung saja dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya mulai pesan dari Pak Jun ya, saya harus membaca puisi ini. Boleh anak-anak, boleh guru katanya, tapi saya sendiri aja lah Pak Jun. Mau pakai alat musik, mau pakai apa, udah nggak apa-apa. Saya mau membacakan puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kebelet, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Gunung siapa? Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Burung siapa? Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sekian dari. Selanjutnya saya di sini berdasarkan arahan Pak Jun ya untuk mengoreksi visi. Sebenarnya sedikit curhat ya Pak Jun ya. Ini kebetulan sekolahnya sekolah penggerak, visinya baru dibuat. Kemarin saya bersama Bu Yuni ya Bu Yuni ya. Visi sekolah ini ada visi yang sudah cukup Bendera. sesuai lah dengan pendidikan yang kemarin saya jalani. Jadi kebetulan juga kan di sekolah penggerak membuat visi di awal pertemuan ya. Jadi kebetulan ini saya yang buat juga bareng bapak, bareng guru-guru di sini di atas itu. Jadi di sini kita mau membuat visi lagi ya. Jadi kita mau meninjau apa sih visi itu. Jadi tujuan visi jadi untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi kita ingin membuat visi dari kondisi yang saat ini, kita ingin membuat lebih baik lagi. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis awal, garis sekar, dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Jadi anak ketika masuk di kelas awalnya kita berpikir setelah nanti 1 tahun bersama kita visi kita anak mau dibawa kemana, kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi di garis start, kita menuju di garis finish yang ingin dicapai, kita ingin membentuk anak seperti apa. Selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat visi sendiri. Nanti kita bandingkan dengan visi yang ada di sekolah yang sudah kita buat. Ya, selanjutnya Pak Chandra, video boleh video. Ya. Diperbesar aja Pak Chandra. Ini. Ya, diperbesar. Ngapain tuh biar nakbir? Nah, ini ada video ini ya. Bapak Ibu coba diperhatikan dulu. Dinda nggak bisa naik. Dinda nggak bisa naik. Mungkin Dinda. Ya pusing anak muda, kita pusing nggak bisa. Iya, soalnya ke situ. Suaranya pengen fokus. Suaranya pengen fokus. Soalnya pengen fokus. Kalau mau pakai bluetoothnya dulu. Bisa.
Udah mau habis kan? Udah habis sudah. Ulang lagi. Dari biar cakep. Nah, biar cakep. Balik. Kebalik itu. Yang di bawah itu ya. Itu lagi. Nah, itu masukin ke sana tuh pintu. Udah nggak apa-apa. Lihat gambarnya juga udah lucu kok. Jatuh-jatuh gitu. Tapi dari itu lagi. Pusing. Ucing. Kalau nggak bisa udah jadi Paling suara beruang mah wow. Sampai dubbing. Ini yang. Kayak mana itu? Jatuh dia. Mau ngambil tas jatuh. Merayap. Udah seru. Pakai suara Yuni udah. Mi kesini Mi nanti palanya. Ya, maksudnya mana? Geser. Terus. Udah. Kamu ke sekolah. Ngaca dulu. Lah kok mati? Senggol. Senggol. Itunya kabel. Nah ini dia mau coba naik kayaknya ya. Bagaimana caranya ya berusaha Si Dinda. Si Dinda manja. Jatuh lagi. pusing kepala. Pakai kuku. Ya, layarnya senggol. Emang gitu kabelnya. Itu ada 100.000 Bu Yuni. Oh, gimana mana 100.000? Letak. Roboh. Ya sudah selesai dari video. Coba saya mau bertanya ini. Tadi dari video tadi apa sih yang bisa diambil? Mungkin yang bisa menjawab hikmahnya. Istilahnya berakit ke hulu, berenang ke tepi ya. Iya. Berusaha terus, terus. Berusaha terus ya. Iya. Iya. Nanti dapat naik 10.000 mau. Asik. Jadi berusaha terus betul. Ya Pak Chandra tambah. PDF lagi, PDF ya. PDF PDF. Nah itu.
ke bawah. Ya betul, tadi untuk sama seperti yang tadi, dalam membentuk visi juga kita harus terus berusaha ya. Jadi untuk menggapai sebuah keinginan butuh sebuah proses. Jadi begitupun dengan membuat visi harus ada rencana dan program. Jadi yang bisa kita ambil tadi dari videonya, kita apa Bu Moni tadi? Berakit-rakit kan. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Dalam artian kita bersusah payah dulu untuk mencapai suatu kesuksesan. Kadang jatuh, kadang naik dan jatuh lagi, dan naik terusnya. Jadi sukses. Ya betul, luar biasa. Jadi untuk menggapai sebuah keinginan butuh sebuah proses. Perjuangan. Perjuangan. Sebelum proses ada rencana dulu. Iya, harus ada rencana. Selanjutnya udah yang buat ini, yang buat itu, yang buat. Nah ini kita melengkapi kalimat-kalimat ini. Ada di sini ada kalimat. Kita untuk membuat visi yang tadi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti kayaknya kertasnya nggak cukup ini ya, beberapa aja bisa diisi ini. Bagiin satu-satu. Oh iya. Ini gede kali ini tulisannya ini. Semuanya bagi. Semuanya semua. Biar saya bagian sisi. Masaknya. Kalau diam doang ngantuk Bu. Jam-jam rawan ya. Jam-jamnya jam-jam rawan. Tenang. Nah, kita coba jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Kita coba jawab dulu yang pertama. Yang kita coba jawab yang jawaban soal yang pertama. Ini diberi nama nggak? Nggak usah, nanti ketahuan nanti bener maunya gimana. Ya nomor satu aja dulu kita jawab ya. Kita memimpikan murid-murid yang misalkan Andung yang taat. Ya, ya boleh ditulis dulu di kertas. Ya, tulis di kertas tadi. Nomor 1 gitu. Ya, nomor satu langsung aja. Langsung jawabannya aja masa soalnya. Kita memimpikan murid-murid yang Ya, nomor 1. Jawabannya nomor 1 ya, Mas. Jadi Bapak Ibu sebelum menuliskan suatu visi kan kita mau tujuan akhirnya apa tuh, angan-angan kita tuh anak kita seperti apa. Harapan Ya kita. harapan kita. Terus yang kedua, Mas Adi. Ya udah. Iya, Di sini. Ya, lanjut. Sekalian aja enggak satu-satu dulu Bu, satu kita bahas dulu biar lama. Nanti kalau sampai itu udah selesai nanti. Ketahuan punya begitu. Ya udah mana sini. Aturan baginya 5. Kembaliin lagi. Ya, Diumpetin takut amat ketahuan keinginannya apa kayaknya. Kayak Bu Rahmi ditutup-tutupin ini keinginannya. Nah ini ada satu, cerdas, bertakwa dan berakhlak mulia. Ada cerdas, beriman, berakhlak mulia, cerdas, pintar, berakhlak mulia. Nah, Bu Rahmi ntar bikin visi misi lagi Pak. Oke. Yang cerdas, yang mempunyai adab yang baik, mudah menyerap Bagian ilmu, lagi, Bu Angel. Bagian yang berilmu, berakhlak, bermanfaat untuk bangsa dan negara, berprestasi, berakhlak mulia, rajin, sopan. Bilang jadi visi misi itu. Kayaknya Bu Rahmi satu paragraf kayaknya Bu Rahmi. Jadi visi misi nanti. Pakai banyak.
Kayaknya harapannya satu paragraf berani. Bacain Pak. Ya. Teguh Rahmi, cerdas, mandiri, percaya diri, sopan, terampil, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin puasa. Jadi tambahin sendiri apa? Ya ini lagi nih. Yang Apa ini? Aku anak yang taat atau bertakwa kepada Tuhan. Yang Maha Esa. Aku berakhlak mulia Dan menuju manusia yang Pancasilais. Ya, Wajar. Dari nanti dari sekian banyak ini kita pilih yang bagus satu ya. Ya, Bapak Ibu ya, yang bagus. Aduh, mau nulis lagi. Lagi. Ya, ada 2 kali nggak apa-apa. Sebagai kertas yang putih yang mudah dibentuk. Soal nomor 2 Ya. soal nomor 2. Nomor 1. Jadi kita cari jawaban untuk nomor 1 dulu ya. Ayo Pak Chandra, kita pilih ini nomor 1. Diketik Pak Chandra ya. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, pintar, cerdas, terampil, berakhlak mulia, berwibawa, prestasi. Jadi nanti kita pilih aja nih Pak Chandra ya. Kita tentukan salah satu ini. Kira-kira ada yang berakhlak mulia, kayaknya rata-rata ini berakhlak mulia ya. Ya, Akhlak mulia. mulia dan yang Pancasila menuju. Ya, nomor 1 berakhlak mulia. Kita sekarang kan Pancasila yang utamakannya Pak. Ya, betul. Acuannya ke Pancasila itu. Betul. Profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila kan kita. Betul. Akhlak mulia. Kalau cerdas, Pancasila pasti dapat akal. mandiri, percaya diri, sopan, terampil. Kita pilih dulu nih. Yang rata-rata jawab akhlak mulia ya. Akhlak mulia. Jadi nanti visi kita mudah-mudahan setelah 1 tahun bersama Bu Yona di kelas, jadi keluar anaknya berakhlak. Amin dong. Amin. Akhlak mulia. Lalu kita pilih lagi adab yang baik. Ini sudah termasuk akhlak yang mulia. Akhlak, udah termasuk akhlak. Lalu karakter, cerdas, pintar. Bagaimana nih kalau cerdas pintar itu bahasanya Pandai kan? pandai. Cerdas, terampil. Cerdas, mandiri. Sepakat ya ini cerdas dimasukin ini. Iya. Cerdas masukin, cerdas. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri dan berkarakter Pancasila. Berkarakter profil belajar Pancasila. Berkarakter ya. Kalau punya karakter gampang mau Pancasila ke apa. Oh iya, siap. Berarti berkarakter aja ya. Berkarakter. Udah sepakat ini ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter. Lanjut, kita nomor 2. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah belajar. Nomor 2 lagi. Nomor 2, kita Itu yang nomor 1 tambahkan menuju Pancasilais. menuju Pancasilais. Belum tentu berkarakter, belum tentu Pancasila. Menuju Pancasilais. Iya nggak Pak? Iya. Ya, kita tampung semua. Iya. Karakter orang belum tentu Pancasila loh. Nomor 2 berapa? Ada yang itu Pancasila Pak, yang itu yang radikal belum tentu Pancasila dia. Berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mantap. Ya. Berkarakter sesuai Dan radikalis itu nggak Pancasila dia. sesuai profil. Profil pelajar. Tapi saya pernah dengar loh Bu, jadi
Karakter, mungkin karakter yang mencerminkan kali. Karakter. Pak Ji ya? Iya, Pak pemarah Chandra. karakter. Karakter yang Mencerminkan mencerminkan. karakter. Karakter yang Jadi karakter mencerminkan. itu hati-hati kan, Nah, jangan iya. cuma berkarakter. Maksudnya Bisa berkarakter. Tapi karakternya karakternya pemarah. seperti apa? Iya, berkarakter sesuai profil Profil cacat Pancasila. Iya, Sesuai atau mencerminkan, Pak? Nah, atau mencerminkan. ya, boleh. Berkarakter mencerminkan. Karakter yang mencerminkan. Karakter, bukan berkarakter. Karakter Kita yang percaya bahwa mencerminkan. murid adalah, Karakter yang mencerminkan. kalau saya kemarin nggak ini jawabnya insan yang mulia, soalnya Bu Dani saya jawabnya. Soalnya saya suka nyanyi lagu kemarin siapa? Pelajar Pancasila. Iya. Aku adalah. Nggak usah nyanyi. Iya. Mantap. Jadi itu saya jawabnya begitu. Iya, mencerminkan pelajar Pancasila. Oh ya, nomor 2. Sudah Bu. Belum, Pak. Tapi tadi soalnya Pak. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, murid adalah. Jadi setelah kita memimpikan murid, Udah Pak. kita percaya murid kita ini Untuk nomor 3 Bu. bagaimana? Jawabannya apa tuh? Ya, jawabannya apa nanti kita lihat yang sesuai. Nah ini aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Dan main. Berarti siswa yang unik. Tujuh nih. Oh boleh. Siswa yang unik. Betul Pak Ustadz. Siswa yang unik. Siswa yang unik. Memiliki keunikan masing-masing gitu. Siswa yang unik. Yang kedua, anak yang polos. Kita hiasi akalnya dengan hal-hal positif sesuai dengan Pancasila. Nah ini. Anak yang polos. Anak yang polos, Nanti dulu, jangan semua gitu. kita hiasi akalnya dengan hal-hal yang positif sesuai dengan Pancasila. Apa nih? Jadi Ya. Nilai-nilai kebajikan kalau sekarang bahasanya. Aduh, di kurikulum merdeka. Siswa yang unik nanti. Aset bangsa, penerus bangsa. Murid kita adalah pribadi yang unik, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang harus kita bantu dalam menggapai cita-citanya. Lalu ada orang yang harus dididik dengan baik sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Masa depan bangsa, profil sekolah, murid yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan unik. Nah, ini. Unik lagi nih kayaknya nih. Pribadi yang istimewa. Nah ini, indah ini. Pak Ustadz, pribadi yang istimewa. pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa. Generasi penerus bangsa yang memiliki beragam karakteristik. Anak memiliki pribadi yang unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayaknya sambil diisi, disambing gitu. Bisa aja. Sambit. Ya. Bisa menuju baik lagi. Itu Berarti ini saking panjangnya Ibu Ya. mau jelasin langsung Pak. Oh iya. Langsung aja kita bermodik 1 jam. bukan nomor 2, Pak. Oh nomor 2 iya. Kita percaya bahwa murid adalah Baca itu aja ntar selanjutnya. oh iya, di sini siswa yang unik, Enggak, itu kan pribadi ini anak yang cerdas yang dapat dibina sesuai keunikannya masing-masing. Karena anak kita sebagai alat yang membawa bangsa Indonesia Baca. menuju lebih baik lagi. Baca. bangsa Indonesia Kebawahin, menuju keempatin. lebih baik lagi. Keempatin. Ketiga ini. Empat. Panjang ya. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang Satunya unik, udah satunya. pribadi yang istimewa, Nah gitu. kertas putih yang mengisi apa yang mereka inginkan untuk masa depannya. Murid di sekolah kita sadar betul. Bagaimana ini? Kita tambahkan aja ya. Anak yang cerdas, yang dapat, anak yang cerdas, yang dapat dibina sesuai keunikan masing-masing. Dibina sesuai Dengan masing-masing. keunikan masing-masing.
karena anak kita sebagai aset bangsa. yang membawa sebagai aset yang membawa bangsa Lebih baik lagi ke depan. lebih baik lagi ke depan. Luar biasa. Karakter. Luar biasa. Karena Biasa dia. Karena anak kita sebagai aset Bangsa Ya, udah aset bangsa menuju ini Indonesia Emas Indonesia Emas. bisa jadi 2050 apa berapa itu? 2045 generasi emas. Generasi emas. nah titik dah. Ya. Jadi kita ulang dari nomor 1 lagi tadi ya. Nomor 1 anak, nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah Ini nomor 1. nomor 1 kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, karakter yang mencerminkan pelajar Pancasila. Sudah kita memimpikan, ya ini berarti visi kita nanti ini. Ya, jadi lanjut kita, lalu kita percaya bahwa siswa ada yang unik, pribadi yang istimewa, anak yang cerdas, yang dapat dibina sesuai dengan keunikan masing-masing, karena anak kita sebagai aset bangsa menuju generasi emas. Ini untuk anak. Lalu kita di sekolah kita, nah ini pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan, Udah. kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama. Kolaborasi. Kolaborasi, kerukunan. Makan bersama. di sekolah kita mengutamakan Nah, kumpulin lagi. sudah. Gibah bersama. Bersama. Gibah. Udah saya udah ngumpulin. Aku ini di sini semua. Bu dikelilingi. Udah bu, ayo Pak makan dulu Pak. Apa Pak? Ajarin dulu Pak makannya gimana. Contohin. Dikriuk. Jadi teladan yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa nih? Udah ada yang nempel-nempelnya, berarti saya keliling nih. Udah benar Pak. Saya nggak ada ke ini nih. Udah Pak, ntar Diambil dulu biar kecil ini biar habis Bu, beneran Bu. Diambil dulu Bu, diambil Bu. Ya, Bu, mari Bu. Ya Allah udah Bapak. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Enggak, emang saya kerjanya begini Bu. Saya kalau diem aja bingung Bu. kalau nggak diambil kasihin bapak. Saya pegang ini kelamaan ya. Udah. Ya udah Pak ngomong Pak, kita udah makan Pak. Ya keliling. Ya, biar ngantuk. Ayo. Yang belum. Nggak tahu. Ini nomor 3. Nomor 3, akhlak yang mulia. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia di samping pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita akhlak yang mulia. Mengutamakan akhlak yang mulia. Lalu kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan bersama untuk menumbuhkan rasa dan persaudaraan. Kejujuran, gotong royong, kemandirian. Pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Mengutamakan kerukunan. Antar warga sekolah, mengutamakan pendidikan yang berkarakter Pancasila. Pendidikan karakter. Mengutamakan pendidikan karakter.
kerukunan, mengutamakannya udah pendidikan karakter. pengembangan karakter dan potensi diri pada siswa secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, disiplin, kejujuran, berkolaborasi dalam segalanya, mengutamakan kepentingan bersama, kerukunan, perubahan siswa yang menuju ke arah yang lebih baik, kerukunan sehingga memiliki jiwa yang menghormati orang lain dan tidak membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Nah ini bagus ini nih Pak Chandra. Kayaknya udah pendidikan karakter sudah tercakup kayaknya semuanya ya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, sudah tercakup kayaknya di pendidikan karakter ini semua nih. Yang lanjut nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa oh nggak ada kertas ya, kertasnya. Kertas habis. Ya. Ayo Bu Rahmi dijawab. Yang penting pulang jangan pusing aja Bu Rahmi jawab. Sekolah kita sadar betul bahwa tapi ibu sebagai murid melihat sekolah ini. Sekolah kita muridnya Sadar. Belum sadar. Bangga sadar. Oh, nggak sadar. Iya dulu. Ju. Nih udah nih 2 nih. Nah ini Pak Ustadz, nomor 4. Apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan. Murid di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan ilmu secara budi pekerti. Lalu tempat belajar, tempat bermain, tempat menimba ilmu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan. Murid berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan ilmu serta budi pekerti. oh ya. Mendapat ilmu ya. Mendapat ilmu. Mendapat ilmu, mendapat pendidikan yang layak, ilmu serta budi pekerti. Mendapat pendidikan. Dan ilmu serta Pendidikan yang layak. pendidikan yang layak dan ilmu serta budi pekerti. Ya, lanjut. Belajar itu penting, pergi ke sekolah untuk bisa mendapat ilmu. Setuju. Sama ya kayaknya. Sama. Sama ya. Belajar bahwa pendidikan formal sangat penting dan harus dilaksanakan sepanjang umur atau sepanjang hayat, sama kurang lebih ya. Perlu kesadaran diri untuk berusaha mencapai pendidikan yang diimpikan. Pendidikan sangat penting untuk menggapai cita-cita, sama kayaknya ya. Ya, lanjut. Kita nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk cuman sampai 6 Bu, tenang aja. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Paling cepat nih Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Punya jawabannya Pak.
yang untuk membentuk siswa. Kita dalam warga di sekolah ini paham bahwa Oh, iya. Nah ini menjadi sekolah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi sekolah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Kayaknya profil pelajar Pancasila semua ini jauh. Cerminkan profil Pancasila. Mencerminkan Profil. profil pelajar Pancasila. Mengharumkan nama sekolah dengan prestasi yang gemilang. Pokoknya ada lomba juara, ada lomba juara, ada lomba juara. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Mengharumkan nama sekolah Mengharumkan nama sekolah dengan prestasi yang gemilang. yang gemilang. dengan prestasi Yakin untuk membentuk siswa sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Luar biasa. Bisa mewujudkan cita-citanya, mewujudkan visi misi sekolah. Nah ini yakin untuk mewujudkan visi misi sekolah, membantu anak untuk menggapai cita-citanya. Sama ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu siswa untuk menggapai cita-citanya. Itu kayaknya lebih enak kayak gitu ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu anak Membantu anak untuk menggapai cita-citanya. Nih, Nah, ini. kata Bapak juga banyak. Ya. Membuat siswa lebih berakhlak mulia, kayaknya sudah di akhlak mulia, dan dapat membawa sekolah berprestasi dan berkompetensi sesuai bakat yang masing-masing. Biasa. Ya ini terakhir ini, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini nomor 6 nih. terakhir Udah selesai. Nomor 6. sekolah yang berkualitas akan terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai zamannya, bukan main. Ya banyak Bapak. Sesuai zamannya. Untuk mewujudkan tujuan perlu perjuangan dan kerja keras. Ini perjuangan dan kerja keras Roma Irama ini. Nyanyian ini. Perjuangan dan doa. Pendidikan itu penting nanti aja bener. Saling membutuhkan satu sama lain. Wah, itu luar biasa ini. Saling membutuhkan satu sama lain ini kesetiaan kayaknya. Iya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan aset yang harus kita kembangkan. Nah, berarti ini anak-anak saling membutuhkan satu sama lain. Sesuai Satu lagi nih, zamannya. Pak Ustadz. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan aset harus dikembangkan. Oh, ini Bu Dani Kan ada kayaknya. bendahara barang di sini. Bu Dani kayaknya ini Ada aset. bendahara barang. Dari aset-aset Terus barang itu yang Bahwa menuntut ilmu adalah penting untuk menggapai cita-cita yang mulia untuk bangsa. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh untuk tercapainya visi misi sekolah, lingkungan sekolah. Ya ini pentingnya pendidikan karakter semua nih. Jadi sudah kita jawab 6 soal ini. Yang kita lihat sekarang adalah visi sekolah. Sudah sesuai belum dengan yang kita inginkan? Sudah.
Oke. KDMPD. Bawah. Nah ini profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Coba baca di bawah lagi, di bawah ada visi sekolah. Bawah. Nah ini visi sekolah, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, tadi sudah ya, karakter ya, beriman dan bertakwa serta cinta tanah air. Masuk udah itu, Iya. berkarakter, ya kan? Sudah masuk. Takut lupa. Beriman udah tadi, bertakwa, gitu ya. Cinta tanah air Pancasilais. Iya. Bagaimana ini sudah Masuk udah itu. sesuai ini visinya? Sudah. Deal. Sesuai ini, Pak. Deal or no deal? Sudah dicatat di sini, Pak. Udah itu. Sesuai. Sudah dipajang. Kalau nggak deal nanti rubah lagi tuh spanduknya. Ya, sudah sesuai ini. Selanjutnya bagaimana, Pak? Iya. Iya. Baik. Jadi ini Bapak Ibu selesai untuk visi. Namun kita kan ibaratnya doa itu tanpa usaha juga Tidak ya, akan terwujud. bakalan terwujud. Ya. Baik, jadi mungkin kita Terwujud. runutin Bapak Ibu kalau sambil kita mengkoreksi atau apakah program-program kerja kita proker yang di SD Pulau Gebang Pulau Gadung. Pulau Gadung 03. ini 03 ini program-program yang mencerminkan nih tentang karakter kita tuh apa nih yang spesifik di Pulau Gadung nih harus apa Iya, gitu atau yang beriman bertakwa kan kita tinggal mengasah lagi ya bikin sholat duha kemarin Sholat duha. atau ada tadarus dan sebagainya dan kita ya Pak merinci lagi satu persatu program-program ya Bapak Ibu ya gitu. Coba Pak Jiko bisa dipimpin Untuk ya. ya sepanjang hayat yang berkarakter, beriman dan bertakwa serta cinta tanah air. Di sekolah ini yang pertama ada sholat duha berjamaah setiap Jumat. Beriman dan bertakwa. Berkarakter. Ya, untuk berkarakter Senyum, salam, sapa pada Senyum, saat sapa. guru ya, menyambut anak. anak ya, Iya. di depan. Senyum, salam, sapa gitu karakter. Kenapa senyum salam sapa itu gede banget Iya. di suatu sekolah, di sekolah-sekolah gede-gede banget. Menyambut Karena siswa. kita guru pas masuk Menyambut. lihat Iya. senyum salam sapa jadi masalah-masalah di rumah sama suami sama Dihilangkan istri bilang dulu. dulu, senyum dulu nih masuk Sengaja sekolah suaminya aja gitu. itu gede-gede harus dipajang gede-gede gitu ya. Terus karakter mungkin cinta tanah air berkarakternya mungkin jujur, pintar, Iya. kalimat cerdasnya tadi diwakili gimana ya Pak? cerdas Ya, itu ini kan ini usulan ya Pak. Iya, Ya, iya, kita iya. ngobrol aja. Yang mana? Ya, nggak harus diganti. Kita usul aja. cerdas pembelajar sepanjang hayat ya. Oh, iya. Jadi pembelajar sepanjang Itu hayat. cerdas, Berprestasi terampil, masuk di prestasi situ di situ ya. ya. Oke, Bapak Ibu. Karakter. Berkarakter. Berkarakter itu maksudnya bisa antar satu lain guru dan murid berprestasi atau bekerja sama gitu loh. Nah, iya. Itu berkarakter. Karakter, Iya. mungkin mandiri, Yang mungkin mandiri, nah masuk ke siswa situ. disuruh Iya. bersih-bersih atau Piket. apa Iya. cinta lingkungan Cinta juga lingkungan gitu. itu sifat dan berkarakter. Piket ya. Padahal tuh udah sesuatu yang kita kerjain setiap hari gitu ya. Tapi kalau nyatuin ke Dari satu kata-kata tuh agak bingung gitu. Apa aja gitu. Padahal setiap hari tuh udah kita lakukan tuh semua. Kita tanah air, Pak. Menyanyikan lagu daerah setiap hari Kamis. Terus hormat bendera. Kebiasaan. Lagu wajib. Lagu daerah. Setiap masuk kelas itu kita apa istilahnya sering pembiasaan seperti itu. Jadi awal belajar kita selalu Setiap hari itu Kamis. diajar nyanyikan lagu Indonesia Raya,
makin daerah. Ini Pak, dengan menampilkan suatu tarian-tarian daerah, ya Pak ya, menampilkan suatu tarian daerah sehingga anak-anak itu bisa mencintai dari Sabang sampai Merauke, itu udah termasuk dengan cinta tanah air, ya Pak ya. Nah, mereka langsung menerangkan Pak. Berarti cinta tanah air itu pasti. Cinta tanah air sudah. Cuman berarti udah kita semua laksanakan, semuanya kita laksanakan, cuman kita nggak paham ini loh yang bahwa ini visi kita ini. Berprestasinya mungkin kayak belum ada. Prestasinya belum ini Bu, masih yang ini dulu. Udah pas. Sudah, lanjut. Sudah. Nah, mungkin diakhiri ini Pak. Jadi masih waktu semenit 2 menit ya. Di sini mohon maaf Bu, punya slogan nggak Bu? Ada Ganaga, Ada. terampil, berakhlak mulia, yes. Cerdas. Dipimpin majikan. Kalau di sini kalau kita bawa kemana-mana itu terlalu berat. Yel Pak, yel. Ada nggak di YouTube-nya? Di YouTube-nya ada ya? Ada. Video itu MPLS. Nggak usah dicontohin, lanjut langsung kita. Langsung ya. Nah, siap Gas, Ada latihan kita latihan. Setiap hari udah di Siapa kita? SDN Pulau Gadung 03. Siapa kita? Ganoga. Cerdas, terampil, berakhlak mulia, yes. Itu Pak. Iya. Itu senam. Jadi Bapak Ibu, kalau memperkenalkan ke sekolah lain, kalau kita jelasin, visi kita begini terlalu lama. Tapi yang paling gampang untuk memperkenalkan ke orang lain, ke orang tua atau apa siswa itu ya ini slogan, jargon ya. Mantap. Ya, langsung saja. Oh ya. Sudah selesai. Sudah. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya setelah kita membuat visi, jadi kebetulan kita baru masuk ini budgetnya, jadi mudah-mudahan visi yang sudah dibuat bisa juga Bapak guru, Ibu guru membuat visi sendiri di kelas. Jadi anaknya mau seperti apa nanti di akhir tahun, biar kita buat nanti. Ya mungkin nanti besok ada lagi dari saya nanti ya Pak Jun ya, yang aksi nyata lagi. Oke, lagi nanti saya mau ngumpulin lagi. Jadi kebetulan karena di ruang ini, jadi yang ada aja Pak Jun. Ya, gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang benar Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya yang saya lihat dari sekolah ini adalah visinya sudah sangat baik, sudah lengkap. Ini doa kita bersama ya. Ya. Jadi kita ingin para murid-murid kita, siswa-siswa kita itu jadi pembelajar yang selalu belajar sepanjang hayatnya. Lalu juga berkarakter, beriman dan bertakwa serta cinta tanah air. Itu sudah sangat luas ya. Luas, bisa juga masih relevan sama keadaan saat kita? Masih sangat relevan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perubahan visi ya. Iya. Jadi Sesuai zaman. iya, masih sesuai zaman. Mungkin nanti ranahnya pimpinan nih Bapak Ibu ya, ranahnya Ibu Neneng, Bu Yuni ya, itu ranahnya mendetilkan proker-proker ya yang mencerminkan visi kita ini. Ya, walaupun di sini ada misi, ya saya udah baca juga rancang pembelajaran, rancang program-program, mungkin lebih detailnya lagi biar guru-guru mengerti. Oh, kalau nyuruh anak pikir visi kita apa ya tadi ya gitu. Apakah beriman sebagian dari iman kan, kebersihan sebagian dari iman gitu. Pokok suruh anak-anak suruh upacara nyanyi lagu-lagu daerah, ini visi kita yang mana nih gitu. Jadi iya, kemungkinan sih kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Saya tahu sudah melaksanakan, tapi visinya yang mana ya gitu. Itu
harus dipilihkan nanti momen-momen Bapak Ibu ya ngobrol-ngobrol. Baik Bapak Ibu, kesimpulan sudah, kegiatan juga sudah. Yang belum adalah kita makan ngabisin makanan. Jadi jangan belum dikeliling. Silakan. Oh, Udah Bapak itu. iya. Sudah dikelilingin saja Pak. Jadi kegiatan pada siang hari ini simulasinya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di satu sekolah jadi pimpinan lalu mau membuat visi misi di sekolah, jangan hanya sendirian ya Bapak Ibu ya. Bukan ranahnya pimpinan doang yang bisa bikin visi misi. Warga sekolah nggak diajak, ternyata warga sekolah punya ide-idenya juga Bu ya, punya harapan juga. Iya. Abis emang. Iya, jadi Bapak Ibu visi itu doa bersama. Udah pisang. Pisang. Makanya tadi Bapak jeruk. makan dulu. Gak jauh dari anak-anak ya Pak ya. Saya ingat ibu saya kalau lagi arisan. Kayaknya gak jauh dari anak. Kalau ibu saya di rumah lagi arisan, loh, emang udah selesai Mak? Makanya kalau makanan tuh diumpetin dulu sama ibu saya. Jadi acara selesai dulu baru keluarin. Jadi kayak gitu. Bapak Ibu ya, jadi kegiatan pada siang hari ini sudah selesai. Bapak Ibu sudah mengerti membuat visi nanti bersama-sama dengan warga sekolah, pimpinan. Satu lagi yang kurang adalah keterlibatan orang tua ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga kalau mau bikin visi harus ada orang tua gitu. Mungkin orang tua juga punya pendapat, cita-cita juga terhadap anaknya gitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita sudah melaksanakan ini dengan sukses, dengan lancar. Mari kita berdoa, bersyukur bahwa kegiatan ini sudah selesai. Baik Bapak Ibu semua, kita awali dengan doa dan ditutup dengan doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sekian dari saya dan mungkin dari Pak Jikru ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menolong kami berdua ya Pak ya mengadakan kegiatan ini. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat manfaat Bapak Ibu ya. Seperti kata Bu Neneng ya, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata, Pak Cikru. Ya. Udah Pak, silakan ya. Makan. Oh iya, Bapak Ibu, ya kegiatan kita tidak akan dipercaya orang kalau nggak ada Foto. Sudah difoto, sudah ada video. Mau dibuat. Ini direkam dari tadi Pak. Dari tadi ya, foto Foto bersama. Sama